warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kabar keluarga? Alhamdulillah ya, sehat semua. Karena sekarang sudah memasuki musim hujan, jadi kita harus prepare ya, makanan yang bergizi. Terus kalau misalkan keluar rumah harus bawa jas hujan kalau bisa ya, biar kita tetap sehat. Oke, sebaiklah ya sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapakah yang bersedia untuk memimpin doa pada hari ini? Terima kasih Ibnu. Ayo. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang mulai. Selesai. Oke, baiklah. Terima kasih Ibnu sudah membantu Ibu untuk memimpin doa untuk memulai kegiatan hari ini. Sebelumnya Ibu ingin berterima kasih ya karena kalian sudah bersedia untuk datang ke ruang bimbingan konseling ya. Jadi terima kasih banget untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Untuk mencairkan suasana, nanti Ibu mau ada ice breaking ya, biar kita lebih akrab, lebih kenal satu sama lain dan lebih mempererat ya. Oke, di antara kalian sudah ada yang tahu belum atau ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum ya. Oke, jika belum pernah ada yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, kira-kira nih menurut kalian bimbingan kelompok itu seperti apa ya? Adakah yang ingin berpendapat? Oke, boleh. Menurut saya bimbingan kelompok itu bimbingan dalam bentuk kelompok. Oh ya, bimbingan dalam bentuk kelompok. Bimbingan yang dilakukan dalam bentuk kelompok ya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah setuju dengan pendapatnya? Saya setuju. Oke, setuju ya. Baiklah ya. Ibu akan menjelaskan ya bahwa bimbingan kelompok itu tuh jadi merupakan salah satu bimbingan ya, layanan bimbingan konseling dalam format kelompok seperti ini ya. Nanti kita tuh akan membahas suatu topik ya, karena bimbingan ini bimbingan kelompok topik tugas, jadi topiknya sudah Ibu tentukan. Ada dua biasanya, ada topik tugas dan topik bebas. Kalau topik bebas itu kalian yang menentukan, tapi kalau misalkan topik tugas Ibu yang menentukan kita akan membahas apa ya. Biasanya Ibu mengadakan bimbingan kelompok ini sama anak-anak yang lain tuh mengenai topik bebas ya, jadi dia yang akan bebas berpendapat ya. Ada yang tentang pacaran dan lain sebagainya ya. Luar biasa sekali ya, umur kalian udah ngebahas pacaran. Oke, di dalam kegiatan ini itu nggak ada yang dirugikan ya, semuanya boleh berpendapat, bebas pendapatnya mau seperti apa ya. Dan yang lain harus saling menghormati pendapat temannya ya. Jadi melatih kalian untuk berkomunikasi. Oke, misalnya kalian tuh di sini tuh harus berani dalam mengungkapkan pendapat di depan anggota lain ya. Biasanya kan ada beberapa yang nggak berani mengungkapkan pendapatnya ya. Nah, di sini kalian dilatih untuk bisa berani dan melatih sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Oke, dan kalian tahu nggak ya kenapa sih kita duduknya tuh berhadap-hadapan dan berdekatan? Oke, ini tuh kenapa kita duduknya seperti ini, biar kita tuh lebih akrab, lebih dekat ya, tidak berjauhan dan tidak berjarak. Oke, dalam kegiatan bimbingan kelompok ada asas bimbingan kelompok, yaitu ada 4. Ada kesukarelaan. Ibu terima kasih banget sama kalian sudah datang dan mau menyempatkan waktunya. Dan Ibu juga berharap kalian bersedia untuk mengikuti kegiatan ini tuh selama 40 menit ya, sampai selesai. Oke? Dan ada asas keterbukaan. Jadi Ibu berharap tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka.
Oke, dan yang ketiga ada asas kenormatifan. Jadi ada asas-asas, ada norma-norma di dalam kelompok ini. Contohnya misalkan saling menghargai pendapat teman-teman yang lain. Oke, dan ada asas kerahasiaan. Apa yang kita bahas di sini, kalau bisa jangan sampai kelompok lain itu tahu. Ya, ini cukup kita aja yang tahu. Oke, paham sampai sini? Paham ya. Jadi dalam kegiatan ini tuh ibu sebagai pemimpin kelompoknya dan kalian sebagai anggota kelompok. Oke, apakah penjelasan ibu dapat dimengerti? Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu memulai kegiatan hari ini? Tidak ada ya. Oke, untuk kegiatan layanan bimbingan kelompok kita sepakati ya. Kita akan melaksanakannya itu selama 1 kali 40 menit. Setuju? Setuju ya, karena emang sekolah kita itu 1 jamnya itu 40 menit, bukan 45 menit. Oke? Ibu akan memberitahukan tujuan dari kegiatan kali ini. Ya, peserta didik itu mengetahui dan memahami tentang jenis-jenis sekolah lanjutan. Ya, nanti ibu akan menjelaskan di situ, nanti ada videonya. Ibu akan menampilkan jenis-jenis sekolah lanjutan. Ada SMA, SMK, MA, MK dan lain sebagainya. Oke. Dan yang kedua, peserta didik mempunyai kesadaran serta semangat yang yang luar biasa, ya, dan motivasi untuk nggak bermalas-malasan lah, karena sekarang udah kelas 9. Kelas 9 juga kan paling cuma beberapa bulan lagi. Ya, habis itu kalian melanjutkan sekolahan yang kalian tuju. Oke, jadi langkah-langkah dalam kegiatan hari ini, ya, nanti ibu mau perkenalan, ya, terus nanti kalau udah perkenalan ada ice breaking, ada kita menyimak video, ya, video yang akan ibu tampilkan. Kalian diminta untuk menyimak karena di situ ada penjelasannya, ya. Terus kalian diminta untuk membuat perencanaan, ya, mapping. Jadi nanti ibu akan memberikan selembar kertas, nanti kalian tulis apa sekolah lanjutan kalian, kemana arahnya. Oke? Peserta didik saling merespon. Nanti kalau misalkan udah ibu kasih kertasnya, kalian diminta untuk merespon teman-temannya. Nanti ibu yang akan menunjuk. Oke, misalkan si A tolong berpendapat kepada si B. Ya, nanti B tolong dong berpendapat kepada C. Ya, paling hanya beberapa aja, dan itu perwakilan aja. Karena kita hanya diberi waktu 40 menit. Ya, jadi nggak terlalu banyak. Oke, jadi kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, nanti ibu juga akan minta kalian untuk mengisi form evaluasi dari kegiatan kali ini. Kayak misalkan bagaimana pendapat kalian tentang kegiatan hari ini dan sebagainya. Ya, nanti ibu minta tolong diisi melalui Google Form yang akan ibu kirimkan kepada WhatsApp kalian. Ya, pada bawa handphone semua kan? Bawa ya. Oke. Lanjut ya. Kalau gitu kan kalian nih di kelas yang berbeda ya. Jadi otomatis kayaknya ada beberapa yang sudah kenal dan yang belum kenal. Jadi ibu pengen kalian perkenalan. Oke. Nanti perkenalannya dimulai dari ibu. Nanti dilanjut dari sebelah kanan ibu ya. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan ya, karena semuanya harus dimulai dari sebelah kanan. Ya. Ibu berharap kalian bisa mengungkapkan nama kalian siapa. Terus begitu yang kedua, nama panggilnya apa. Yang ketiga, kalian dari kelas berapa? Oke, paham ya? Paham. Ya sudah, kalau kayak gitu ibu mulai dari ibu dulu ya. Nama ibu Dwinda Tiara Putri. Ibu biasa dipanggil Dwinda. Kamu? Nama saya Ibu Tiara Biasa, saya dipanggil Dodo dari kelas 9Y. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Al-Bukhari, biasa dipanggil Tegar, dari kelas 9I. Perkenalkan, nama saya Tunggal Putri, sering dipanggil Alvin, dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Daud, saya dari kelas 9F. Nama saya Krisudina Mangguni, biasa dipanggil Krisra dari kelas 9. Baiklah, terima kasih ya sudah
memperkenalkan masing-masing dari kelasnya. Semoga kita bisa saling melanjutkan perkenalan ini di luar dari kegiatan ini. Ya, kita mulai untuk ice breaking, siap? Siap ya. Ibu akan menyebutkan nama hewan. Nanti misalkan ya, Ibu menyebutkan nama hewan ular. Nah, belakang ular apa? R. Berarti R-nya apa? Bisa. Oke, bisa. Bisa ya. Kanan apa kiri nih? Kiri ya. Tadi kan kanan udah mulai. Sekarang kiri. Oke. Ibu akan menyebutkan hewan lalat. Tikus. Sapi. Yes. Ikan. Naga. Ayam. Musang. Gajah. Harimau. Ya, benar, oke. Tepuk tangan untuk semua. Agak tegang ya. Kalau misalkan Ibu ice breaking lagi dengan menyebutkan nama masing-masing gimana? Iya. Siap ya? Iya. Oke. Misalkan gini ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Winda Hana. Hana akan menyebutkan nama berikutnya. Hana Tegar. Oke? Paham? Ya, kita sama-sama nyanyi ya. Siap? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dwinda Erik. Asia. Keisha Ibnu. Ibnu Dita. Dita Tegar. Tegar Alvin. Alvin Geisha. Nggak boleh nyebutin nama 2 kali kan? Gisel. Oh Gisel, oh yaudah oke. Tepuk tangan untuk keren. Tadi mau nyebut Keisha kan? Iya, kan nggak boleh nyebut 2 kali. Oke, berarti semuanya konsentrasi. Ya, berarti kalau gitu bisa Ibu mulai untuk membahas topik kegiatan hari ini? Bisa Bu. Bisa ya? Oke. Yaudah kalau kayak gitu, Ibu akan menayangkan video ya kegiatan hari ini. Jadi tolong disimak. Kalian perhatikan karena di video ini tuh ada beberapa penjelasan mengenai sekolahan lanjutan. Ya, disimak ya. Oke, sebelumnya Ibu akan membagikan kertas APS. Jadi nanti kalau misalkan sudah dibagikan, sudah nonton, nanti akan diberikan tugas. Ya, jadi tolong diperhatikan. Oke. Ibnu, Tegar, oke, Afiansyah, Erik, Keisha, Anissa, Gisel, Ana. Dibagikan ya. Oke, sudah semua? Nanti bisa Ibu mulai untuk menayangkan videonya? Nah ya, tolong perhatikan ya.
tamat SMP mau melanjutkan ke SMA, SMK, atau MK ya? Mari kita bahas. Pada dasarnya, SMA, SMK maupun MK sama-sama baik dan memiliki prospek masa depan yang baik pula. Jika salah satu diakui bagus, maka pemerintah tetap membuka SMA, SMK maupun MK secara bersamaan. Ini artinya tidak ada yang lebih unggul di antara satu dengan yang lainnya. Namun bila kita berbicara mengenai karakteristik, maka masing-masing sekolah tersebut pasti memiliki perbedaan. Sebagai pertimbangan, yuk sama-sama kita simak informasi berikut ini. SMA memiliki singkatan sekolah menengah dengan masa pembelajaran 3 tahun, dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Pada jenjang ini, siswa lebih diberikan materi teoritik yang mendalam daripada pada jenjang SMK yang menitik beratkan pada praktek secara langsung. Karakteristik SMK: pertama, memiliki kekuasaan teori yang baik. Kedua, mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan. Ketiga, sedikit memperoleh ilmu praktik. Keempat, dipersiapkan untuk melanjutkan jenjang selanjutnya atau kuliah di perguruan tinggi. Karena hampir semua jurusan perguruan tinggi terbuka untuk jenjang SMA. Dan yang terakhir ialah setelah tamat belajar pada SMA, maka lapangan pekerjaan sangat terbatas karena ilmu praktek yang diterima belum begitu maksimal. Jurusan atau peminatan di SMA. SMA pada umumnya ada 3 jurusan atau peminatan yang ada. Yaitu yang pertama IPA, terdiri dari diantaranya pelajaran kimia, fisika, dan biologi. Yang kedua yaitu jurusan IPS, pelajarannya seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, dan akuntansi. Dan yang terakhir ialah jurusan bahasa. Dalam hal ini terdapat sastra Indonesia maupun bahasa asing. SMK merupakan singkatan dari sekolah menengah kejuruan. SMK merupakan jenjang setelah menempuh jenjang sekolah menengah pertama. SMK dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Dalam pelaksanaannya, SMK memiliki berbagai macam jurusan tujuan kebutuhan keterampilan masa depan. Masa belajar SMK pun bervariasi. Ada yang berlangsung 3 tahun dan ada juga yang berlangsung hingga 4 tahun. Hal tersebut terjadi karena adanya praktik tambahan yang dilakukan masing-masing sekolah. Karakteristik SMK: yang pertama ialah berfokus pada praktek. Yang kedua, setelah tamat diharapkan memiliki skill atau keterampilan dalam bekerja. Yang ketiga, apabila melanjutkan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan SMK, peserta ini tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan materi. Dan yang terakhir, memiliki karakter siap untuk jurusan atau peminatan yang ada di SMK. Di SMK banyak sekali terdapat jurusan maupun peminatan yang bisa dipilih oleh calon peserta didik yang baru menyelesaikan SMP atau MTS-nya. Dari mulai akuntansi, kantoran, multimedia, perhotelan, pemasaran, farmasi, dan lain sebagainya. Banyak sekali jurusan yang ada di SMK ini. Karena orientasinya ialah untuk bekerja setelah tamat sekolah. Untuk lebih lanjutnya, Anda sekalian dapat menghubungi Bapak melalui nomor WA yang ada di bawah ini untuk mengetahui jurusan-jurusan apa saja yang ada di SMK yang ada. MA adalah singkatan dari madrasah aliyah, di mana 10 hingga kelas 12 sebagaimana yang ada di SMK. Karakteristik MA bagaimana SMK ini memiliki pendidikan yang membedakan adalah pada MA adanya tambahan mata pelajaran agama Islam yang lebih mendalam. Karakteristik yang pertama ialah memiliki kemasan teori yang baik di SMK. Kedua, mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan. Yang ketiga, sedikit memperoleh ilmu praktek. Dan yang keempat, dipersiapkan untuk melanjutkan
SMA. SMA juga memiliki semua jurusan yang ada pada SMA, yaitu IPS, dan bahasa. Namun, SMA memiliki tambahan satu jurusan yang tidak dimiliki oleh SMA, yaitu jurusan atau peminatan ilmu agama Islam, yang diantara mata pelajarannya yaitu ialah tafsir, hadis, akidah, dan balaghah. Semua dari materi yang diberikan oleh SMA adalah ketiga sekolah yang setelah SMA ini sama-sama. Kemudian Oke, ya sampai sini sudah paham? Paham ya. Jadi ada 4, ada SMA, terus SMK, MA dan MAK, ya kan? Oke, jadi yang MA itu lebih banyak mengenai tentang agama Islam, ya. Tapi kalau misalkan SMK dia lebih banyak prakteknya, kalau SMA dia lebih banyak teorinya, lebih untuk mempersiapkan diri kalian untuk lanjut studi ke kampus, ya, kekuliahan, ya, dibandingkan untuk siap kerja, ya. Jadi balik lagi ke kalian minatnya mau kemana. Oke, tadi ibu sudah bagikan kertas HVS, ya, sudah pegang semua, sudah pegang pulpen semuanya. Sudah, ya. Jadi ibu mau minta kalian untuk menulis perencanaan atau membuat mapping, ya. Perencanaan kira-kira habis lulus SMP itu mau sekolah kemana? Mau ke SMK kah? Mau ke SMA? Atau mau kemana? Ya, kayak misalkan kalau Ibnu kan ini ya, atlet ya. Nah, kalau atlet biasanya ada jalur khusus, ya. Nah, jalur apa yang mau kalian tempuh? Mau jalur tes kah? Dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan yang sudah ada prestasinya enak biasanya. Ada sertifikatnya, tinggal diajukan, selesai. Jadi lebih mudah. Makanya Ibu tuh paling senang sama anak-anak yang punya prestasi saat SMP. Karena nanti gampang dia mau SMA-nya, nanti SMA-nya tinggal lanjutin apa yang sudah dimulai pas SMP. Seperti itu. Ya, jadi manfaatin waktu kalian pas lagi SMP, harusnya seperti itu. Ya, oke, paham apa yang harus dikerjakan? Paham ya? Jadi kalian diminta untuk menulis rencana kalian ke depan seperti apa. Ya, ditulis jangka waktunya itu kira-kira berapa lama untuk menempuh ke jenjang berikutnya. Oke, paham? Oke, bisa kita mulai? Ya sudah, silakan dikerjakan. Kita butuh berapa lama untuk mengerjakan seperti ini? 15 menit cukup nggak? Cukup ya? Oke, silakan dikerjakan. Jalur prestasi, tulis ini prestasi. Hadro juga kan dia ada ikut lomba gitu nggak sih? Ada kan ya? Nah, kalau Hadro biasanya kalau ikut lomba tulis tuh di situ. Mau ikut jalur apa? Yes. Cari sekolahan yang hadronya bagus, biasanya gitu. Iya dong. Berarti 5 bulan depan ya kita SMA atau SMK, tulis di garisnya itu yang mau menghubungkan ke kotak berikutnya, tulis 5 bulan berikutnya atau 5 bulan aja tulis.
videoin ibu lagi ini. Mau ngambil jurusan apa nih SMA? Kan ada IPA, IPS. IPS. Kamu suka IPS? Oh, berarti nulisin nyokap dong? Iya. Ya, entah. Boleh. Bisa lah pesan. Ini kamu boleh. Loh, kenapa emang? Bingung. Kan yang paling diminati gitu. Soalnya kan pas lagi daftar emang bisa dua ya? Juga. Oh ya udah, berarti pilihan kalau SMA 1 dan SMA 2 terus mau IPA. Ini loh, kalau IPA kalian nanti kuliahnya enak, bisa ngambil dua-duanya, bisa ke ekonomi gitu. Tapi kalau misalkan IPS pas kuliahnya biasanya ada persyaratannya gitu. IPS berarti sulit untuk kedokteran, kayak sulit ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan IPA bisa kemana aja, jadi pilih salah satu mau menurut kamu tuh yang mana. Nah kalau IPA berarti nanti kira-kira kuliahnya mau di mana, jangan jurusan. Iya, bisa apa kan? Yes. Kalau bilang bagus itu UI bagus. Yes. Kalau di mana-mana bagus. Logis kita boleh. Nah, nanti dari UI kira-kira mau kemana? Mau kerjanya apa? PGRI. Jurusan apa sih? Oke, akuntansi. Wih, keren dong matematikanya. Ya udah lanjut, di bawahnya akuntansi. Dari sini mau kemana nanti? Pas lulus mau ke kampus apa pilihannya? Akuntansi itu yang bagus. Game aja deh. Game bagus. Oh iya, nih ya, kalau misalkan kalian pilihan kampus, kalau bisa kampus itu negeri. Dan pilih kampus yang ternama. Minimalnya bukan. Ya. Minimalnya swasta. Enggak dong, DDM negeri. Enggak dong. Karena nih ya, mau IPK-nya rendah dibandingin teman kalian yang swasta, akan lebih gampang nyari kerjanya yang udah ada nama kampusnya. Itu benar-benar nyata banget loh dengan kehidupan ibu. Ibu di swasta, terus teman ibu di negeri. IPK-nya itu tinggian ibu. Dia cuma 3, ibu 3, sekian. Nyata yang langsung dapat kerja tuh dia langsung dapat, dia itu peternakan, tapi dapatnya di BNI. Jadi nggak terlihat. Jadi nanti kalau misalnya kerja juga nggak akan dilihat kalian jurusannya nanti jurusan peternakan harus punya usaha peternakan dan sebagainya, tuh enggak. Bisa di mana aja. Tapi yang jelas yang dilihat itu adalah kampusnya bagus apa enggak dan udah ada namanya atau belum. Biasanya kayak gitu. Mana udah? Belum. Bingung.
semua hasilnya, alhamdulillah kalian sudah punya perencanaan yang luar biasa. Ada yang mau kerja di bank, ada yang mau kuliah di UGM dan lain sebagainya, ada yang mau jadi notaris ya, anak iya ya, ada yang mau jadi psikolog dan lain sebagainya. Oke, kalau kayak gitu ibu mau minta kalian untuk saling berpendapat, ya. Jadi misalkan nih, siapa ya? Karena dia boleh berpendapat tentang Gisel. Kenapa? Sesuai dengan Jurusan yang dipilih. Oke, berarti nggak ada komentar apa-apa? Oke, berarti emang Gisel mau SMA kemana? Ke 1. SMA 1 Bonok? Ya. Wih, mau ngambil jurusan? IPS. IPS. Sekolah Hana? Sama 1 Bonok. 1 Bonok juga? Kira-kira mau IPS atau IPA? IPS. Oh, IPS. Oke ya. Oke, adakah yang ingin berpendapat lagi? Yakin? Coba dong Tegar. Ibu pengen Tegar berpendapat tentang apa? Keisha. Keisha boleh dilihat, ditunjukin ke Tegar kira-kira. Gimana? SMP niatnya kalau udah lulus masuk ke SMK Mitra Industri. Oh iya. Tadi kayaknya ada yang pengen ke SMK ya? Ibnu ya? Oke, Ibnu mau ngambil SMK apa? Oh sama, Mitra Industri itu kalau sekarang ya? Oh iya kan? Iya daerah sana kan? Oke, ya keren ya kalian sudah punya perencanaan. Ya alhamdulillah, karena ada beberapa juga yang belum tahu rencananya mau kemana. Ya, tapi sekarang berarti kalian sudah tahu ya rencananya mau kemana, pilihannya dan apa yang harus dilakukan. Oke, karena waktunya sudah mau habis, kita sudah berapa menit ya? 30 menitan? Iya. Oke, lebih 40, hampir 40 ya? Oke, ya karena waktunya sudah mau habis, ya kita buat kesimpulan. Oke, dari kegiatan bimbingan kelompok ini, siapakah yang bersedia untuk menyimpulkan? Saya Bu. Oke, bisa suaranya lebih di menggelegarkan, biasanya teriak-teriak tuh. Siap. Oke, boleh. Menurut saya semua pendidikan itu sama-sama bagus Bu, kayak saling melengkapi gitu. Kan kalau SMA sedikit prakteknya, sedangkan SMA banyak prakteknya. Pilihlah sekolah lanjutan sesuai dengan minat dan bakat kita Bu. Oh iya benar, lanjut, ada lagi kan? Jangan ikut-ikutan sama pilihan teman juga, Bu. Ya benar ya, semuanya. Jadi semua apa yang mau kita lanjutkan itu sesuai dengan minat dan bakat kita. Ya, jangan sampai keikutan temennya mau SMK, mau SMA, mau nganggur ikut-ikutan. Jadi harus punya perencanaan dari sekarang. Ya, mau kemana, terus harus tahu apa yang harus dilakukan dari sekarang. Lebih diperbanyak prestasinya, dibandingin ngobrolnya, dibandingin males-malesan dan sebagainya. Karena sebentar lagi tuh nggak nyampe setahun loh kalian lulus, ya kan? Bulan Maret udah ujian. Kalau kayak gitu, Ibu mau minta kesan kalian dengan kegiatan bimbingan kelompok nih. Kesannya seperti apa? Saya senang Bu, karena menambah wawasan. Oke, lanjut, ada lagi? Saya jadi termotivasi Bu dan menambah pengalaman. Oke, iya ya. Jadi yang tadinya belum pernah mengikuti, jadi tahu ya kelanjutannya seperti apa, jadi punya pengalaman, jadi nambah wawasan, jadi tahu mau kemana, arahan dari SMP mau ke SMK atau SMA dan lain sebagainya. Tapi tadi kayak Ibu lihat gak ada yang ke MA ya? Gak ada. Nggak ada. Karena emang di sini tuh MA-nya jarang sih ya dibandingin SMA dan SMK. Kalau di sini tuh karena kita lingkungannya industri, lebih dipersiapkan ya SMK. Ya, karena di sebelah sana, di Cikarang sana banyak pabrik-pabrik yang emang sudah dipersiapkan, kalian harus langsung
terjun ke lapangan seperti bekerja. Ya, tapi kalau misalkan emang pengen bekerja, kalau bisa sih ya, kalau ibu boleh saran nih, sebelum bekerja atau misalkan sambil bekerja, kuliah juga. Ya, karena semakin lama itu tuh yang dilihat itu adalah ijazahnya. Sangat sulit kalau menurut ibu. Ya, kecuali kalau kalian punya skill. Ya, kecuali kalau punya skill itu akan dicari sama orang. Tapi kalau misalkan nggak punya apa-apa, terus mau pamer, gue punya ini tapi nggak punya apa-apa, orang nggak, mana buktinya? Ya, jadi nggak ada buktinya ya orang juga nggak ada yang percaya. Oke, kalau gitu, kalau misalkan nih dari kalian masih ada yang bingung, kalian boleh langsung ke ruang BK untuk konseling individu juga boleh, atau kalian boleh ngajak temennya yang lain untuk konseling kelompok ya, untuk tindak lanjut berikutnya. Ibu selalu stay di ruang BK, jadi nanti kalau misalkan kalian mau ke ruang BK untuk mau konsultasi ketemu sama ibu, boleh langsung ke ruang BK aja. Oke, jadi cukup ya untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, sebelum ibu akhiri, ibu mengingatkan untuk mengisi lembar evaluasi. Nanti lembar evaluasinya akan ibu share melalui Google Form. Ya, nanti Google Formnya ibu kasih lewat link. Ya, di WhatsApp tolong diisi. Ya, itu penilaian untuk kegiatan hari ini. Menurut kalian misalkan nanti ada pertanyaan kayak misalkan, apakah kamu menambah wawasan mengikuti bimbingan kelompok saat ini? Misalkan ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, menurut kalian, yang menurut kalian banget itu yang kalian dapat itu seperti apa? Misalkan cukup, sangat puas, dan lain sebagainya. Oke, paham gak ya? Paham ya? Oke. Kalau kayak gitu, ibu akhiri ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, berarti sudah cukup ya. Oke, kalau kayak gitu ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.